Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, saat ini kita kembali membuka lembar demi lembar tentang sosok yang paling mulia, sosok yang menjadi cahaya di tengah gelapnya dunia, sosok yang hidupnya penuh kasih, dan kehadirannya adalah anugerah bagi seluruh alam. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita tercinta, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam video kali ini, kita akan masuk lebih dalam ke bab ketiga dan bab keempat dari kitab legendaris karya Imam At-Tirmidzi, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Dan dua bab ini membahas sesuatu yang mungkin terlihat sederhana, tapi justru karena kesederhanaannya, kita bisa melihat betapa detailnya kecintaan para sahabat kepada Rasulullah. Kita akan membahas tentang rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana beliau merawat serta merapikannya. Bab 3. Rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semua, bayangkan, ada seorang sahabat yang menceritakan bentuk rambut Rasulullah, bukan sekadar warnanya, tapi juga teksturnya, panjangnya, bahkan bagaimana letaknya di kepala beliau. Semua itu dicatat, disampaikan, dan dijaga, karena mereka tahu setiap hal tentang Rasulullah adalah cermin dari keindahan dan cahaya Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disebutkan bahwa rambut Rasulullah itu tidak lurus sepenuhnya dan tidak pula keriting kaku. Beliau memiliki rambut yang lembut, hitam, dan sedikit bergelombang. Bayangkan bagaimana rambut itu bergerak tertiup angin padang pasir saat beliau berjalan di hadapan para sahabat. Dan dalam beberapa riwayat, panjang rambut beliau berbeda-beda tergantung kondisi. Kadang hanya mencapai bawah telinga, wafrah, kadang hingga ke bahu, limmah. Bahkan terkadang lebih panjang, menyentuh pundak, jummah. Tapi yang paling penting, rambut itu bersih, harum, dan terawat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya tampil bersih, tapi juga menyebarkan wangi. Para sahabat bahkan mengatakan, jika Rasulullah lewat, kami tahu beliau baru saja lewat, karena kami mencium wanginya. Salah satu momen yang sangat menyentuh adalah saat Aisyah radhiyallahu anha menyisir rambut Rasulullah. Bahkan saat beliau sedang beriktikaf, Rasulullah mengulurkan kepalanya ke rumah, dan Aisyah menyisir rambutnya dari dalam. Subhanallah, itu bukan hanya interaksi suami istri, tapi simbol dari cinta yang dalam, kasih sayang, dan keterbukaan dalam rumah tangga. Dan Rasulullah pun, meskipun seorang nabi, panglima perang, pemimpin umat, tidak merasa risih dirawat oleh istrinya. Beliau justru menunjukkan bahwa merawat diri dan membiarkan pasangan membantu adalah bagian dari kehidupan yang penuh cinta dan saling menghormati. Bab 4. Cara Rasulullah menyisir dan merapikan rambut. Masuk ke bab berikutnya. Setelah kita tahu bentuk rambut Rasulullah, kita sekarang lihat bagaimana beliau merawat dan merapikannya. Dalam salah satu hadis disebutkan, sesungguhnya Rasulullah menyisir rambutnya setiap 3 hari sekali. H.R. Tirmidzi. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak berlebihan, tapi tidak pula mengabaikan kebersihan dan penampilan. Beliau memakai minyak rambut, menggunakan sisir, dan bahkan bercermin. Sebuah sikap yang menunjukkan bahwa tampil rapi itu bagian dari akhlak Islami. Dan dalam riwayat lain, Rasulullah bahkan menyisir jenggotnya, menunjukkan perhatian yang seimbang pada seluruh penampilannya, bukan hanya kepala tapi juga wajah. Pernah suatu hari datang seorang lelaki ke hadapan Rasulullah dengan rambut acak-acakan, tak terurus. Melihat hal itu, Rasulullah memberi isyarat dan bertanya dengan lembut, "Tidakkah ia rapikan rambutnya?" Sahabat-sahabatku, kita mungkin hidup di zaman yang berbeda, tapi adab dan prinsip itu tak pernah berubah. Hari ini, kita punya akses ke alat-alat grooming modern, pomade, parfum, styling cream, sisir listrik, bahkan salon. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga menjaga niat seperti Rasulullah? Apakah kita merawat diri karena ingin terlihat baik di hadapan Allah dan manusia? Atau hanya sekadar tampil trendy untuk mendapatkan pujian? Islam mengajarkan kita bahwa Allah itu indah dan mencintai keindahan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. H.R. Muslim. Maka tidak ada alasan untuk tampil kotor, jorok, atau asal-asalan. Merawat diri bukanlah tanda kesombongan, tapi bentuk dari syukur kepada Allah
dan meneladani Rasulullah. Rasulullah juga mencontohkan kesederhanaan dalam merawat diri. Beliau tidak memakai wewangian mahal, tapi selalu harum. Tidak bersolek berlebihan, tapi penampilannya memukau. Dan yang paling penting, niatnya selalu karena Allah. Refleksi. Dari rambut menuju keteladanan sahabat semua, kita bisa belajar satu hal penting dari dua bab ini. Hal-hal kecil dalam hidup bisa jadi jalan menuju surga. Menyisir rambut, merapikan penampilan, memakai wangi-wangian. Kalau niatnya untuk meneladani Rasulullah, maka setiap sisiran kita bisa jadi pahala. Dan untuk para suami, para istri, dan para orang tua, jadikan rumah sebagai tempat saling membantu merawat diri. Seperti Aisyah yang menyisir rambut Rasulullah dengan penuh kasih. Ajarkan kepada anak-anak bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Tumbuhkan cinta pada Rasulullah, bahkan dalam hal yang sederhana seperti ini. Kalau Rasulullah saja, manusia terbaik, menyisir rambutnya dengan rapi dan teratur, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjaga tampilan luar sebagai cerminan hati yang bersih? Apakah kita sudah siap meneladani beliau, bahkan dari hal-hal paling kecil? Sahabatku semua, jika kamu merasa narasi ini menyentuh dan ingin lebih banyak orang mengenal Rasulullah dari sisi yang lembut dan manusiawi seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar lebih banyak hati yang tersentuh, lebih banyak cinta yang tumbuh kepada Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan lanjutkan ke bab-bab berikutnya, menggali pribadi Rasulullah yang agung, dari sisi yang tidak banyak orang tahu, tapi menyimpan pelajaran yang luar biasa. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.